Wah, si kamu itu durhaka. Gimana pun ibu. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Tigong Mahameru. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, aku mau bahas berita yang lagi viral di sosial media. Selain berita dari Sriwijaya Air yang jatuh ke laut daerah Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, saya juga turut berduka cita untuk korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga mereka tabah dan kuat menghadapi cobaan ini. Nah, video yang mengiringi berita tersebut juga ada nih, yaitu seorang anak yang tega memenjarakan ibu kandungnya sendiri di Demak, Jawa Tengah. Nah, awal mula video ini beredar itu banyak sekali komen-komenan hate yang aku baca, baik di akun Instagram gosip atau di panel-panel berita yang lain. Kalau wah, si kamu itu durhaka, gimana pun ibu kamu itu yang melahirkan kamu durhaka mau menjadikan dia. Oke, dari awal berita yang beredar pertama itu bahwa for your information nih, orang tua si cewek ini, sebut saja si cewek ini Au ya. Orang tua si Au ini, mereka itu sudah bercerai semenjak Agustus 2019 kemarin. Nah, si Au ini tinggallah sama si ayahnya. Jadi si Au hendak ke rumah ibunya mengambil pakaian yang masih tertinggal di rumah ibunya. Nah, saat si Au sampai ke rumah si ibunya, dia mencari bajunya, namun tidak ada di kamar dia dan lemari dia. Lantas dia menanyakan hal tersebut dong ke ibunya. Kayak gini, "Bu, di mana baju aku?" Tapi mungkin respon ibunya rada ketus. "Ngapain? Baju kamu udah aku buang, sana ikut ayah kamu aja sana yang kaya raya." Nah, dari hal tersebut terjadilah sebuah adu debat, percekcokan yang heboh sampai akhirnya ya si Au ini mendorong ibunya dan ibunya membalas serangan si Au dengan mencakar, entah itu kena kukunya atau apa, kurang jelas deskripsinya dalam suatu artikel. Nah, setelah itu si Au ini lari ke vaskes kesehatan terdekat untuk melakukan visum bersama, ditemani oleh RT dan ayahnya, seperti itu. Nah, itu berita yang awal-awal beredar ya, dan banyak sekali netizen yang ramai-ramai menghujat si Mbak Au ini. Sebenarnya kronologinya itu seperti ini, kronologi yang memang sudah disiarkan di stasiun TV manapun dan sudah di berita yang terupdate, baik itu udah keluar di berbagai artikel dan media online sekelas detik.com, Kompas, dan Tribun. Kronologi yang sebenarnya terjadi itu berawal dari si ayah Au dan si ibu Au ini, mereka kan sudah menjalin hubungan. Nah, lalu si ayahnya ini mencurigai bahwa ibunya berselingkuh, ibunya si Au ini. Ternyata memang benar, si ibu Au ini selingkuh. Namun si ibu Au ini berselingkuh sudah lama dan dia mengecam ke si Au untuk tidak memberitahu ke ayahnya kalau si ibunya itu selingkuh. Parah banget sih kalau ini. Seperti itu, dan Au akan diancam, tapi nggak tahu ancaman itu berupa apa. Nah, setelah Au melihat tindakan ibunya seperti itu saat ayahnya nggak ada, Au geram dan akhirnya dia menceritakan hal tersebut kepada ayahnya, dan otomatis itu langsung menjadi disharmonis dalam suatu keluarga. Yang lebih parahnya lagi, menurut penuturan ayah Au bahwa si ibu Au ini telah menggadaikan mobil hingga surat pasar untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya, sampai memakai uang kuliahnya si Mbak Au ini. Nah, setelah kejadian-kejadian, pokoknya banyak banget masalah dan rentetan yang cukup complicated kalau aku baca sih ya di sini. Itu akhirnya
Setelah kejadian seperti itu, ayahnya memutuskan untuk menceraikan ibunya si Au Au di Agustus 2019 kemarin, dan putusannya keluar di awal tahun Januari 2021 kemarin, sudah resmi bercerai. Nah, barulah si Au Au kan semenjak orang tuanya bercerai, si Au Au tinggal di rumah neneknya, di mana bapaknya pun tinggal di rumah tersebut. Nah, si Au Au ini diketahui memiliki dua saudara ya, dua adik, dan salah satunya itu masih balita. Jadi si Au Au ini hendak ke rumah ibunya untuk mengambil baju yang tertinggal untuk dia ambil, untuk dia kenakan sehari-hari di rumah neneknya. Nah, dia pun datang ke rumah ibunya itu bersama ayahnya, didampingi dengan ketua RT sekitar, seperti itu. Nah, barulah percecokan itu terjadi, dan hal itu, percecokan yang tadi yang cakar-cakaran, dorong-dorongan kayak gitu, yang membuat Mbak Au Au ini melaporkan kejadian tersebut ke polisi atas dasar penganiayaan dari ibu ke anak. Nah, kan viral pemberitaan seperti ini, seorang anak tega membicarakan ibu kandungnya sendiri, bahkan sampai Mbak Ao ini sudah mengklarifikasinya seperti ini. Menurut aku, dari klarifikasinya Mbak Ao ini, dia itu tidak menjelaskan detail permasalahannya sama sekali. Dia hanya meminta maaf ke masyarakat Indonesia dan hanya memohon dukungan aja. Di satu sisi ini aku salut sama dia, karena dengan biasanya kan orang kalau udah ada masalah dan udah up ke publik kan langsung menceritakan apa yang terjadi. Tapi Mbak Ao ini sama sekali dia tidak membongkar aib-aib keluarga dia sendiri, karena mungkin itu masih orang tuanya. Aib-aib keluarga itu kan yang memberitakan kan media online, jadi biar media online yang memberitakan, sedangkan Mbak Ao ini sendiri tidak mau menceritakan langsung, hanya cukup keluarga dan aparat negara, aparat penegak hukum aja yang mengetahui permasalahan tersebut. Aku salut dengan kedewasaan dia di umur dia yang baru menginjak 19 tahun itu. 19 tahun menghadapi orang tua yang bercerai dengan masalah yang complicated, dengan mental seperti itu kuat banget. Aku rasa di usia dia yang segitu itu dia kuat, dia wanita strong, wanita yang tangguh. Aku mengapresiasi kamu, Mbak Au Au. Nah, lanjut. Akhirnya setelah dilaporkan itu, si Mbak Au Au sempat didatangi oleh DPRD Kota Demak untuk melakukan perdamaian dan mencabut laporan. Namun memang benar sudah berdamai, Mbak Ao ini memaafkan kesalahan ibunya, namun dia enggan mencabut laporan tersebut di pihak berwenang. Seperti itu berita kemarin, berita hari Senin Selasa, bahwa si Mbak Au tidak mau mencabut laporannya. Namun di hari ini, di hari Rabu 13 Januari 2021, akhirnya setelah banyak mediasi perundingan dari pihak berwenang dan keluarga, akhirnya dengan legowo Mbak Au Au dan ibunya, alhamdulillah wa syukurillah, mereka sudah berdamai, dan Mbak Au Au pun mencabut laporan terhadap ibunya di kantor kepolisian. Hal tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi Mbak Au Au sendiri dan bagi ibunya terkait apapun masalah yang mereka hadapi. Di sini saya sebagai netizen hanya berkomentar, ya sewajarnya lebih baik kalau memang orang tua kita memiliki salah apapun, kita lebih dengan ikhlas memaafkan mereka. Bagaimanapun kelak kita akan menjadi orang tua, dan mungkin kita pun akan memiliki salah kepada anak kita. Dan yang menjadi orang tua pun jangan besar kepala, mentang-mentang orang tua harus selalu dihormatin dan gak mau minta maaf ke anak. Ini bukan zaman penjajahan Belanda, bro. Sekarang itu udah zaman orang tua minta maaf ke anak. Kalau memang dia benar-benar salah, ya udah minta maaf. Sayang, maafin mama ya, tadi mama marah-marah ke kamu. Tujuan mama marah-marah ke kamu itu biar kamu nggak ini. Kita jelasin ke anak, bukan marah yang nggak jelas. Aduh, aku jadi ngomongin diri aku sendiri deh.
Udah deh intinya kayak gitu. Iya, aku juga seorang ibu, kadang juga aku marah ke anak aku, tapi ya marah yang sewajarnya aja ya, jangan sampai. Pokoknya perkataan ibu itu adalah doa, sebaiknya kita menjadi seorang ibu berkata yang baik-baik aja deh. Aduh, aku bikin konten kayak gini kayak aku menceramahin diri aku sendiri, tahu nggak sih? Intinya saling berdamai itu indah. Hidup di dunia itu ada apa, hukum timbal baliknya. Intinya berdamai, berdamai itu indah, seperti lagunya yang perdamaian, 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 perdamaian. Ya, sekian. Semoga dari kasusnya Mbak Ao ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih menghargai orang tua, lebih mengerti privasi orang tua, dan kita tahu batasan-batasan di permasalahan orang tua itu seperti apa, mana yang harus kita ikut campur atau mana yang harus kita biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oke, sekian video dari Tikong Mahameru kali ini. Jangan lupa komen di bawah ini, like dan share di media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa dan see you on the next video. Dadah.